Punya inilah Uqbah bin Abi Mu'aid. Akhirnya dilaporkanlah kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Baru kemudian Fatimah masih kecil, maka dia pun bersihkan. Kemudian dia maki-maki orang-orang Quraisy tersebut. Setelah itu Nabi SAW berdoa, Ya Allah alaika bi Quraisy. Rasulullah berdoa dengan suara dikeraskan. Mereka dengar, Ya Allah hancurkan orang Quraisy. Ya Allah hancurkan si fulan. Binasakan si fulan. Si fulan. Semua yang Nabi doain semua tewas. Semua tewas ya. Rasulullah biasa memaafkan. Tapi kali ini Rasulullah SAW tidak maafkan. Mungkin sudah dikabarkan oleh Allah bahwasanya mereka akan meninggal dalam kondisi kafir. Atau kondisi yang sangat menyedihkan karena ketika Rasulullah SAW diganggu, bukan Nabi saja yang terganggu, putrinya. Banyak orang sehingga harus dia, ya ini Nabi akhirnya doakan mereka dan mereka semua tewas. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid, pelaku kejahatan tersebut. Ternyata dia punya anak-anak, ada yang Islam ya, ada juga yang akhirnya kafir kemudian masuk Islam. Seperti Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Di antaranya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini muslimah, ya. Bapaknya meninggal dalam kondisi kafir, dianya sendiri apa? Muslimah. Kemudian dia muslimah tapi dia tidak bisa berhijrah karena keluarganya semuanya kafir, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya kafir sehingga dia tidak bisa berhijrah ke kota Madinah. Dia bertahan dengan Islamnya termasuk orang-orang yang lemah, tidak bisa berhijrah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berhijrah. Kemudian setelah Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah baru kemudian dia datang untuk berhijrah. Karena ketika itu perdamaian. Perdamaian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin, maka dia pun berkesempatan untuk berhijrah. Dalam sebagian riwayat dia jalan kaki dari Mekah menuju Madinah, 450 km ya. Dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Ketika dia sampai di Madinah, kakaknya dua, saudaranya dua datang minta kembalikan. Akhirnya dia meminta sama Nabi, ya Rasulullah, enggak, saya enggak mau kembali. Saya lemah, mereka akan memfitnah saya untuk kembali kepada agama mereka. Akhirnya intinya dia tidak dikembalikan oleh Nabi SAW. Ini bahasanya panjang dalam Sulhul Hudaybiyah. Kemudian akhirnya dia tadi belum menikah di Mekah, akhirnya di Madinah dia menikah sama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menikah dengan Ummu Kulsum. Kemudian Zaid bin Harithah meninggal dunia dalam perang Mu'tah sekitar tahun 8 Hijriah. Akhirnya beliau dinikahi kalau tidak salah oleh Zubair bin Awam. Ya, Zubair bin Awam menikahi Ummu Kulsum ya karena janda, suaminya meninggal. Kemudian Zubair bin Awam menceraikan Ummu Kulsum, cerai. Setelah cerai kemudian dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu kemudian akhirnya meninggal ketika di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa tebak? Enggak ada. Maksud saya ingin sampaikan bahwasanya lihat bagaimana para sahabat dahulu ya. Nah, ini kita belum bisa lakukan ya. Artinya kalau ada janda temannya dia nikahi. Temannya meninggal langsung dinikahi ya. Bayangkan Zaid bin Harithah meninggal langsung ada sahabat yang nikahi istrinya. Enggak cocok cerai dinikahi lagi sama yang lain. Artinya begitulah mereka saling tolong menolong ya. Karena mereka tahu bahwasanya memperhatikan para janda dapat pahala yang besar. Ini ibu nanti tersinggung ya. Saya cuma menyampaikan aja ya. Belum tentu berani. Tapi itulah kenyataan bahwasanya kalau kita baca sejarah tentang sahabat-sahabat Nabi, begitu ada yang meninggal langsung dilamar. Lihatlah bagaimana Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha menikah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Meninggal dinikahi oleh Abu Bakar. Abu Bakar meninggal dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Langsung. Enggak ada janda enggak laku ya. Sana dulu karena mereka menikah dengan niat diantaranya untuk apa? Menolong. Bagaimana ini dulu istri saudara temannya, maka dia tolong untuk menjaga kehormatan janda kawannya ya. Ini sekedar informasi ya. Boleh di skip ya. Ya sekarang maksudnya kasihan ya kondisi ya. Kasihan para janda, kasihan para lelaki. Dengar Rasulullah SAW bersabda, bukan itu intinya Bapak-bapak. Jangan perhatian sama yang tadi, yang ini.